Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi jemaat yang mengikuti siaran live streaming di rumah kita masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, terlebih dahulu kita menyimak warta jemaat. Yang melayani minggu ini tanggal 13 September 2020. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Ibu Asmara Lihati, organis Ibu Yeris, kolektor Ibu Nunulia Indrayanti, Ibu Sri Wahyuni. Penyambut kita tadi disambut oleh Saudara Lintong, Bu Aji, dan tim gugus tugas COVID-19. Kemudian yang melayani minggu depan tanggal 20 September 2020, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Darwin Sinaga, organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, kolektor Ibu Nunulia Indrayanti dan Ibu Sri Wahyuni. Penyambut tim Satgas COVID-19. Kami mengucapkan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian warta berikutnya, berita pernikahan. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan atas nama Saudari Margi Suciati bertempat di GSCA Ciputat pada tanggal 11 Oktober 2020. Kita doakan agar acara dapat berjalan dengan baik. Di Saudari Margi Suciati ini adalah anggota kita, tepatnya Persekutuan Pemuda, dan nanti akan mendapat pemberkatan nikah pada tanggal 11 Oktober 2020 di GSCA Ciputat. Sehubungan dengan berita ini kami juga sampaikan kepada kita semua jemaat Gereja Kristen Wesley Indonesia bahwa pelayanan untuk baptis dan CD dan juga pemberkatan nikah akan kita lakukan nanti di bulan Desember. Mengenai tanggal akan kita tentukan pada waktunya dan nanti akan diwartakan di warta jemaat. Ini sebagai pemberitaan awal dan kiranya juga agar jemaat sekalian bisa mengerti dan memahami kalau sampai saat ini kita belum melayani untuk pemberkatan nikah, dan nanti akan kita lakukan kembali pada bulan Desember mengingat keadaan situasi daerah Banten pada khususnya bahwa penyebaran COVID-19 ini masih cukup tinggi penyebarannya. Untuk itu agar kiranya jemaat sekalian dapat memaklumi dan warta pada hari ini jadi pernyataan resmi dari gereja bahwa kita akan melayani tapi nanti pada bulan Desember. Kemudian himbauan untuk seluruh jemaat agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab kita untuk saling menjaga agar mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini bisa kita kurangi, syukur-syukur kita bisa hentikan. Dan untuk itulah kami mengajak selalu kerjasama dari jemaat sekalian. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bisa mengadakan ibadah tatap muka di gereja ini, walaupun kapasitas atau jumlah jemaat yang hadir kita data dan kita undang sebagai antisipasi kita untuk membatasi kehadiran jemaat yang bisa mengikuti ibadah tatap muka langsung sesuai dengan arahan dari pemerintah. Dan ini akan terus kita lakukan, dan sekali lagi kami tekankan dan kami himbau dan kami mohon agar setiap kita keluar rumah agar kita memakai masker, tidak lupa memakai masker. Dan terlebih kalau kita datang ke gereja ini, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tangerang akan melakukan razia kepada setiap warganya. Nah, kami berharap jangan sampai ada warga atau jemaat GKWI Citra Raya yang kena razia ketika akan ke gereja. Untuk itulah kami sangat menghimbau agar kiranya setiap kita keluar rumah, terlebih apabila kita akan ke gereja, kita tidak lupa membawa masker dan memakainya dengan baik dan benar sesuai dengan standar kesehatan. Agar ini dapat kita lakukan bersama, agar juga ibadah kita bisa tetap kita laksanakan secara tatap muka. Terkait dengan hal ini juga, mengingat akhir-akhir ini penyebaran COVID cukup tinggi di daerah Kabupaten Tangerang, dan pemerintah provinsi sudah menetapkan untuk Tangerang Raya tetap diadakan PSBB. Untuk itulah minggu depan jumlah kehadiran akan kita kurangi. Karena apa? Kita juga harus ikut mendukung program pemerintah ini agar
penyebaran COVID ini bisa kita tekan. Begitulah kami mohon pengertian dari jemaat bahwa yang hadir adalah yang memang diundang dari tim gugus tugas. Agar ini bisa dimaklumi, kami bukan melarang, tetapi tim gugus tugas sudah berkomitmen dengan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang untuk mendata setiap jemaat yang hadir di dalam ibadah tatap muka. Terlebih kami harus memperhatikan jumlah kapasitas yang ada di gereja ini. Ini menjadi acuan dan juga menjadi kesepakatan kami dengan tim gugus tugas yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya dan mohon pengertiannya agar ini semua bisa terlaksana dengan baik, agar ibadah tatap muka bisa tetap kita lakukan di gereja ini. Kemudian berita persembahan kita bisa lihat di sana, kantong persembahan 1, 2, dan 3, persembahan ucapan syukur, persembahan bikura, dan juga persembahan Natal, terlebih persembahan pembangunan ruang sekolah minggu. Mohon koreksinya apabila ada kesalahan penulisan nama dan juga nominal rupiah yang dipersembahkan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas persembahan dari jemaat sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Kami ucapkan selamat berbakti dan kami tutup. Jangan lupa memakai masker kemanapun kita pergi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan ibadah pada pagi hari ini. Kita masuk saat teduh. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam terang dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10. Kita kuduskan kebaktian pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kidungkan satu pujian dari NKB 127 dari ayat 1 sampai dengan 3. Hidup
Pengakuan iman rasuli, aku percaya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan sampai saat ini. Syukur kami naikkan atas keadaan kami sampai saat ini, dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan untuk bisa hadir beribadah di rumah-Mu pagi ini. Kami setiamu juga kami rasakan di setiap aktivitas pekerjaan kami pribadi lepas pribadi. Ucapan syukur kami anak-anak-Mu atas hikmat pertolongan Tuhan. Jalan keluar di setiap pergumulan dan beban yang kami hadapi dalam hidup kami. Apapun bentuk dan keadaannya, baik pergumulan keluarga, kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, dan lain-lain. Sungguh, kami merasakan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih, Bapa. Kami naikkan doa kami untuk semua jemaat-Mu, baik yang berada di rumah-Mu saat ini, begitu juga dengan umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami naikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami, meskipun di tengah pandemi virus COVID-19 yang mewabah. Kami percaya ini juga karena Tuhan bersama dengan bangsa kami, sehingga kekuatan dan pertolongan-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami terus berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah, TNI dan Polri, tim Satgas Covid dan masyarakat dimanapun juga. Pertolongan dan hikmat dari Bapa di surga turun berkarya dan memampukan untuk kami bisa berdiri teguh, menghadapi dan beri jalan keluar dari setiap pandemik dan kondisi ekonomi juga yang berdampak. Anugerah dan belas kasih-Mu Bapa yang dapat memulihkan keadaan bangsa kami saat ini. Untuk itu, tolonglah bangsa kami ini Bapa, jangan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Yuda Sudarno. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu dan mampukan kami untuk menghidupinya, agar menjadi suluh penerang bagi jalan kami untuk berjalan di kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan satu pujian dari NKB 89 ayat 1 sampai dengan 3.
Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan ayat 22. Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan ayat 22. Riwayat Nuh, demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi yang akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita. Kita sambut dengan hormat diberi. Kita naikkan satu pujian dari NKB 116 dari ayat 1 sampai dengan 3. Amin.
Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita simak lagu terakhir ini, liriknya mengatakan berpegang pada sabda Allah. Percayalah dan peganglah sabdanya. Dan ini sesuai dengan apa yang dibaca tadi dari Kejadian pasalnya yang ke-6, dan saya akan ulangi ayat yang ke-22. Pasal 6 ayat 22 Kejadian tadi kita sudah baca, saya ulangi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari satu ayat ini ada dua kata yang diulangi. Kalau kita jeli untuk membacanya, satu ayat tapi dua kata diulangi, yaitu kata melakukan dan dilakukan. Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Melakukan tanpa tanya, tapi langsung melakukan perintah Allah. Nah, timbul pertanyaan kan begini. Apa sih alasan Nuh sehingga dia mau melakukan semua perintah Allah, khususnya dimulai untuk membuat perahu? Apa alasan Nuh sehingga dia mau melakukan perintah Allah itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jawabnya adalah karena Nuh beriman. Itulah tema hari ini, iman. Nuh beriman, maka dia mau melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Ini alasannya, Nuh punya iman. Dia percaya penuh kepada perintah Allah. Kenapa dia percaya? Karena Nuh beriman bahwa apa yang telah diucapkan, apa yang telah dikatakan oleh Allah pasti terjadi. Ini iman daripada Nuh, pasti terjadi. Dia tidak mempunyai satu keraguan sedikit pun tentang sabda Allah. Kemudian, kalau memang seperti itu, kita bertanya lagi, apa itu iman? Kalau Nuh disebutkan dia beriman, apa itu iman? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, iman adalah percaya kepada sesuatu yang belum kelihatan atau yang tidak tampak, namun dapat diharapkan dan dapat diyakini bahwa itu mesti akan terjadi. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Maka apa yang sudah diucapkan oleh Allah pasti itu terjadi. Itulah iman. Ya, melakukan semua yang diperintahkan. Bapak, Ibu, hari ini kita berhadapan dengan COVID. Allah memberi hikmat kepada dunia, karena COVID ini nyerang seluruh dunia, juga kepada negara kita. Apa yang diperintahkan? Pakai masker, cuci tangan. Itu yang diperintahkan. Sekarang masalahnya, kita punya iman enggak? Kalau memang kita punya iman, kita melakukan itu. Kita percaya kepada perintah itu.
Tapi bagi orang yang tidak punya iman, justru terbalik. Aku kan punya iman, gak usah lakukan juga, penyakit itu gak nyerang kita. Itu iman yang keliru. Iman yang benar adalah iman yang percaya dan melakukan, bukan untuk melawannya. Itu iman. Kemudian, mari kita melihat contoh-contoh iman. Misalnya adalah saya ambil satu contoh, Musa, ya, Abraham, Nuh. Apa yang dilakukan tiga orang ini sama sekali tidak rasional, sama sekali tidak bisa diterima oleh akal. Tetapi karena itu firman Allah, dia lakukan. Dia beriman, dia melakukan itu. Dan tiga orang ini akhirnya menerima buah daripada iman tersebut. Kemudian, kalau kita lihat iman, namanya iman, itu nggak bisa kita raba. Iman nggak bisa kita raba. Iman juga nggak bisa kita lihat. Iman tidak bisa kita pegang kemudian taruh di dalam tas. Iman itu nggak bisa. Ya. Tetapi satu kenyataan, kalau kita percaya kepada firman Allah, kita melihat iman bisa menutup mulut singa, yaitu zamannya Daniel. Iman bisa menaklukkan semua keganasan api, zamannya Sadrak, Meshach, Abednego. Kita melihat itu, ya. Iman dapat membelokkan mata tumbal, zamannya Daud. Daud beriman. Dia hanya sedikit antara dia dan Saul. Saul lempar itu, tetapi tombak itu melenceng karena dia beriman. Kemudian saya juga melihat iman bisa membangkitkan orang mati. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Elisa dengan perempuan Sulam. Anaknya dihidupkan. Iman juga bisa menyembuhkan penyakit, dan itu banyak sekali contohnya di dalam Alkitab. Dan yang paling penting, iman membawa orang percaya ke tempat yang Allah sudah tentukan. Iman membawa orang percaya, membawa kita semua ke tempat yang memang Tuhan sudah tentukan untuk kita semua. Kita akhirnya melihat juga ciri-ciri orang beriman. Kita sudah tahu apa itu iman, contoh iman. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri orang beriman. Cirinya apa? Ayat 9 tadi mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini ciri orang beriman. Yang pertama disebutkan, ciri orang beriman adalah orang itu benar, ya, berbuat benar. Nah, contoh di sini, Nuh itu berbuat benar, artinya apa? Dia tidak terbenam, tidak tertarik pada situasi moral pada zaman itu. Alkitab mengatakan bahwa moral orang yang hidup pada zamannya Nuh itu sudah memuakan Tuhan.
Tetapi Nuh sama sekali tidak tertarik kepada moral yang rendahan seperti itu. Dan istilah itu ditulis Alkitab, cirinya dia beriman, dia benar. Dia tidak tertarik pada moral yang bejat seperti itu. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang, tidak hanya pemuda, pemudi, anak, orang tua tertarik kepada obat terlarang. Cara berpikir kita sepertinya begini, ya. Kalau kita ditanya, apakah kamu perlu obat itu? Kalau kita nolaknya gimana? Namanya obat itu untuk orang sakit. Kalau kita yang menolak untuk memakai obat itu, berarti kita mengakui kita ini sehat itu. Jadi kalau ajalah anak dan semua teman-teman kita, kalau sampai ditawari bilang, aku nggak perlu obat itu karena aku ini sehat, itu jawabannya. Kalau sampai masih, berarti dia sakit. Walaupun dia punya pangkat, derajat apa, posisi apa, tapi kalau dia pakai obat itu berarti orang itu adalah orang sakit, bukan orang sehat. Nah, itu ciri orang beriman. Dia benar. Dia tidak tertarik, tadi saya katakan, dia tidak terbenam kepada situasi zamannya. Kemudian yang kedua di sana disebutkan ciri orang beriman adalah tidak bercela. Ya, tidak bercela. Itu jawaban yang kedua. Tidak bercela artinya itu adalah dia setia kepada Allah. Dia tetap berpegang teguh kepada Allah. Dia menyenangkan hati Allah. Itu artinya tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang tidak setia kepada Allah, biasanya dia menghalalkan semua cara. Ya, cara ini disebutnya baik. Coba kita lihat aja. Sekarang banyak kan arisan bodong. Kemudian apalagi itu istilahnya bodong. Kenapa dia lakukan? Ya, karena dia hidup tercela di hadapan Allah. Ya, orang yang beriman adalah orang yang tidak bercela. Dia tetap takut akan Allah dan memuliakan Allah. Bahwa Allah tahu segala-galanya. Kemudian terakhir yang perlu kita lihat adalah apa tujuan Allah memberi iman kepada manusia? Tujuannya apa? Ada beberapa tujuan Allah memberi iman kepada manusia. Yang pertama, iman diberikan kepada manusia sebagai dasar, ya, saya katakan, sebagai dasar atau pengertian bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah. Jadi manusia akhirnya percaya bahwa alam semesta dan isinya ini dicipta oleh Allah. Ketika dia mengakui itu, berarti dia itu beriman. Orang percaya bahwa alam semesta ini dicipta oleh firman. Firman itu Allah. Kemudian firman ini tidak bisa dikenal oleh manusia. Itulah sebabnya dia memperkenalkan diri. Dia menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Supaya dengan seperti itu kita tahu, oh ini loh yang mencipta alam semesta, yaitu firman.
sekarang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itu tujuan Allah memberi iman kepada kita. Akhirnya kita ngerti siapa Yesus itu sebenarnya. Yang kedua, iman diberikan kepada kita sebagai modal kita berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan. Maka di dalam Ibrani mengatakan iman, percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Dengan iman kita percaya dan menyembah Dia yang tidak kelihatan itu, yaitu Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu pendapat yang disebut dengan deisme. Deisme itu satu kepercayaan yang mengatakan bahwa betul alam semesta ini dicipta oleh Allah. Tapi Allah itu adalah Allah yang transenden. Artinya Allah yang jauh, tidak mungkin Dia bisa dihampiri oleh manusia. Dan pendapat lain lagi dari deisme ini mengatakan bahwa Allah tidak mau tahu akan ciptaannya. Jadi Allah mencipta langit dan bumi dan isinya. Setelah Dia mencipta, langsung ditinggal begitu saja. Terserah mau berjalan dengan sendirinya. Ini pendapat daripada deisme. Tapi kalau kita percaya, kita membaca Kejadian pasal 6 ini, kita tahu pendapat itu jelas salah. Karena apa? Karena Nuh yang hidup di tengah-tengah masalah yang begitu luas, Tuhan tetap memerhatikan dia. Tuhan gak pernah meninggalkan dunia ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Juga kita lihat pada waktu zamannya tidak hanya Nuh, tetapi juga pada waktu zaman Sodom Gomora dibakar. Allah memperhatikan Lut di sana. Walaupun berjuta-juta mungkin penduduk waktu itu, Allah tahu di sana ada anakku, dan Tuhan menyelamatkan keluarga itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu berarti bahwa pada saat ini juga Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu keadaan negara kita seperti ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan rencananya. Hanya masalahnya seperti yang saya katakan di depan tadi, kita mau nggak percaya dan melakukan perintahnya. Bapak, Ibu, COVID begitu luar biasa sekarang. Maka kemarin kita coba ini, aku nggak mau dites ini saya, nanti otak saya jadi bodoh katanya. Itu pendapat orang yang nggak percaya itu. Sok pinter gitu. Nah, sok pinter, jangan. Kita harus taat kepada Allah kalau kita percaya kepadanya. Kemudian yang ketiga, untuk apa Allah memberi iman kepada kita? Iman sebagai dasar atau sebagai modal hidup. Kita bisa hidup itu kalau kita beriman. Contoh ini, kita beriman maka kita bekerja. Kenapa kita bekerja? Karena kita beriman. Karena dengan pekerjaan itu Tuhan akan mencurahkan tetesan berkat-Nya kepada kita. Orang yang beriman, ya orang tidur melulu, nggak beriman. Kita beriman, maka kita belajar. Bagi anak-anak muda, kenapa kalian harus belajar? Karena kalian beriman. Orang yang tidak mau belajar, berarti dia nggak punya iman.
Kemudian contoh lain, kita beriman, maka ketika kita sakit, kita berobat. Itu karena kita beriman. Karena dengan berobat, Tuhan akan menolong kita. Itu beriman. Tapi kalau kita sakit, kemudian kita bilang, ya udahlah, mau mati, mau hidup di hadapan Tuhan itu. Tuhan yang tahu. Itu orang yang gak beriman, sok beriman. Orang yang beriman adalah orang, kalau dia sakit, dia berobat. Dan banyak sekali contoh-contoh tentang iman. Kemudian yang keempat, apa tujuan Allah memberi iman kepada manusia ini? Iman menjadi modal bagi kita untuk melayani pelayanan Tuhan. Lewat apa? Lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita beriman, maka kita melayani Tuhan lewat sesama kita. Kita beriman, maka kita melayani Tuhan lewat gerejanya. Kita beriman, maka kita melayani Tuhan lewat bangsa dan negara ini. Jadi itu contoh-contoh orang beriman. Tapi kalau dia sudah tidak mau melakukan apa-apa, dia orang yang betul-betul telah kehilangan iman. Kemudian yang terakhir, Allah memberi iman kepada kita sebagai apa? Yaitu untuk mengadakan atau menyadarkan kita. Iman menyadarkan kita bahwa dalam segala kesulitan masih ada jalan keluar. Ya, itu iman. Kalau kita mengalami kesulitan, berbagai macam kesulitan, kalau kita beriman, kita masih ada harapan. Harapan, Ibrani 11, harapan yang tidak kelihatan. Yang di depan kita itu kita nggak lihat. Tapi kalau kita punya iman, kita akan tahu bahwa di dalam segala sesuatu kesulitan yang kita hadapi, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Tuhan sudah menyiapkan apa yang Tuhan harus lakukan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terakhir mungkin kita melihat seorang anak yang hidup di gerobak itu. Jadi karena orang tuanya saking miskinnya, maka orang ini, bapak, ibu, dan dua anaknya ini hidup di gerobak. Ya, di mana dia capek, disitulah berhenti, kemudian tidurnya ya di dalam gerobak itu semua. Nah, kemarin ditampilkan di TV, saya melihat itu sangat terharu, jalan Tuhan. Anak ini kemudian ibunya tiap hari kalau dia dorong gerobak, kemudian ngamen. Anak itu diajak ngamen ibunya ketika anak itu masih 3 tahun. Sehingga dia nggak bisa bekerja, dia nggak bisa sekolah. Karena apa? Gimana sekolah? Karena dia nggak netep di satu tempat. Dari tempat ini didorong sama ibunya, nanti di mana dia berhenti. Tapi anak ini suaranya bagus. Maka ketika dia ngamen di Bogor, anak ini suaranya itu bagus sekali, walaupun dia tidak punya pendidikan. Kemudian ada seorang yang memperhatikan dia, kemudian diajak, dan semua lagu-lagu yang dia nyanyikan, dia bilang, kamu menguasai berapa lagu? 500 lagu aku kuasai. Langsung semua lagu itu direkam. Ya, direkam.
anak itu, dan sekarang keluarganya jadi keluarga yang sangat bahagia karena pertolongan Tuhan. Yang tadinya rumahnya digerobak, sekarang bisa beli rumah, dan seterusnya. Dan perubahan hidup itu Tuhan punya. Tinggal masalahnya kita beriman enggak? Iman menuntun kita, menyadarkan kita bahwa di depan kita masih ada jawaban Tuhan. Di depan kita masih ada jalan keluar. Karena Tuhan memandang terus kepada kita. Tuhan memperhatikan terus kepada kita. Karena Tuhan itu Immanuel. Yesus Kristus bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hari ini dalam situasi zaman dan keadaan seperti ini, kami mencoba untuk melihat iman. Contoh-contoh iman di dalam Perjanjian Lama. Orang yang menyatakan diri benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Biar itu boleh kami lakukan Bapa. Kami setia kepada perintah-Mu, baik yang Engkau langsung perintahkan lewat sabda-Mu maupun lewat pemerintah dan bangsa kami, supaya semua perintah ini membawa kami lebih mengerti dan merasakan jalan keluar dan pertolongan-Mu sendiri. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. 162 kita angkat dan kita memberi persembahan. 162.
jemput untuk bangkit berdiri, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Doxologi. Puji Allah, puji Allah, Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Allah melakukan di dalam hidup kita, dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal kiranya diberikan kepada kita hari ini. Rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa yang begitu melimpah dicurahkan kepada kita hari ini. Penyertaan Allah di dalam kehadiran Roh Kudus menggandeng kita, menyelimuti kita dari segala mara bahaya, memimpin kita masuk di dalam berkat-Mu. Amin. Amin. Selamat siang. Silakan pakai masker.